Selamat malam Pak Lili. Selamat malam Mbak Cynthia dan Kompas TV. Perlu saya koreksi, saya bukan ketua tim gugus. Ketua tim gugus Bapak Bupati Blora. Boleh dikoreksi? Ketua tim gugus Bupati Blora. Jadi saya anggota ya. Jadi dari anggota tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blora. Betul Pak Lili? Baik. Ya, dari Dinas Kesehatan. Ya. Dari Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih Pak Lili. Pak Lili, ini total ada 16 pasien yang dijemput oleh keluarga. Seperti apa sebenarnya kondisi pasien saat dijemput? Jikalau memang diisolasi di rumah, apakah kondisi kesehatannya cukup memungkinkan atau justru berbahaya? Ya, Mbak Cynthia, memang kondisinya sebetulnya mereka semuanya adalah orang tanpa gejala atau OTG. Jadi secara klinis baik-baik saja. Tetapi secara laboratoris mereka positif, ya swab PCR-nya sudah positif. Memang faktor kejenuhan karena sudah terlalu lama dirawat, ada yang lebih dari 1 bulan. Karena ada yang mulai tanggal 4 Mei, ya 4 sampai 7 sampai hari ini. Jadi sudah lebih dari 1 bulan. Jadi kita juga bisa memahami keresahan, kebosanan mereka tidak sembuh-sembuh. Kemudian kalau setelah beberapa kali kita mencoba, ada yang swabnya sudah ada yang sampai ke 6 kali, jadi juga masih positif. Jadi secara kesehatan mereka belum dianggap sembuh karena masih ada positif ya. Jadi sebenarnya belum boleh pulang, tetapi karena mereka ingin dirawat di rumah, kita tidak bisa Pak Lili, menahan. artinya dari 16 pasien tersebut sebagian besar masih menghasilkan tes swab yang positif. Apakah ini beresiko bagi keluarga dan resiko apa saja yang dihadapi oleh keluarga yang kini tinggal bersama-sama saat pasien diisolasi? Ya, 16-nya semua masih positif. Hanya ada 3 memang yang negatif, baru sekali. Kan kalau sekali belum dinyatakan belum sembuh ya. Jadi 16-nya masih positif, semua masih berisiko. Makanya kami tadi sudah menyatakan kalau isolasi mandiri di rumah harus disiplin dan ketat dari keluarga itu sendiri. Dan ada dukungan dari warga dan kepala desanya untuk memantau sampai dinyatakan sembuh, yaitu nanti sampai swabnya negatif 2 kali. Itu Lili, yang kita sampaikan. Pak Lili, jika di klinik saja hasil swabnya masih menunjukkan positif COVID-19, apakah ada jaminan jika diisolasi di rumah, bukankah kondisinya justru akan mengkhawatirkan? Ya, itu juga bisa terjadi. Tetapi juga kita tidak memungkiri faktor psikologis. Ya, mungkin di rumah dia bisa lebih tenang, lebih tidak tertekan, ya itu karena mereka tanpa gejala, siapa tahu ya tidak stres. Kalau di klinik terlalu lama stres justru menurunkan daya tahan tubuh sehingga tidak sembuh-sembuh. Kalau saya berpikir positive thinking saja, walaupun di rumah asal mereka mau disiplin, ketat, ya mudah-mudahan sembuh ya, karena banyak juga yang sudah sembuh. Kita punya 6 yang sudah sembuh, 4-nya itu isolasi mandiri. Jadi begitu Mbak Cynthia, jadi ya kita positif thinking aja. Ya, Pak Lili, apakah nanti dari Dinas Kesehatan ataupun tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Blora akan melakukan pengecekan ulang kepada pasien yang kini diisolasi mandiri? Oh jelas, SOP-nya tentunya ini tidak selesai di sini. Ini hanya beralih ya tugas kami di tim gugus di klinik. Ini kita sekarang sudah ada mandiri di rumah, semua kita pantau dengan tim desa, kita punya tim desa sampai di puskesmas, semua akan memantau. Tadi bahkan semuanya sudah kita bekali obat, ya vitamin, masker, masing-masing anak tadi 16 sudah kita siapkan, saya bawain pulang untuk mereka masing-masing. Dan ini akan kita pantau semua di lini di desa dengan tim bidan desa dan puskesmas. Kita akan memantau sampai kita jadwal swab ulang lagi sampai betul-betul dinyatakan dia sembuh. Gitu. Jadi tidak selesai di sini. Kita hanya tugasnya ya nanti kita limpahkan di
di desa dan puskesmas. Gitu, Pak Mbak. Lili, pemantauannya sejauh mana? Apakah nanti jika dilakukan tes swab kembali, tim gugus tugas yang melakukan pengecekan ke rumah atau pasien yang mendatangi klinik? Ya, kita bisa ke rumah, tidak ada masalah. Puskesmas sudah siap untuk melakukan swab ke rumah. Sudah kami koordinasikan dengan puskesmas tadi untuk tindak lanjut swab di rumah. Dalam beberapa hari ke depan atau adakah rentan waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan swab test kembali? Ya, jadi masing-masing anak penderita berbeda tanggalnya ya. Jadi kita hitung 14 hari terakhir setelah swab terakhir. Semua kita ulang lagi, 14 hari setelah swab yang terakhir kemarin. Kita ulang lagi. Pak Lili, pasien yang diisolasi di rumah ini adalah pasien orang tanpa gejala, tapi tidak menutup kemungkinan akan menularkan atau memaparkan virus corona ini kepada keluarganya. Apakah akan ada rapid test bagi keluarga pasien yang ikut membantu isolasi pasien tersebut? Sudah kita lakukan di semuanya, sudah kita lakukan beberapa yang sudah kita lakukan. Tentunya itu akan kita lakukan lagi. Siapa yang kontak erat terdekat ya, tracing kita telusur siapa kontak terdekat dengan semua penderita akan kita rapid dan mungkin kita swab apakah sudah ada penularan. Tetapi sampai hari ini di klaster Temboro ini belum ada penularan di keluarga maupun di petugas kesehatan yang menangani. Sampai di tinggalnya. Gitu. Bicara terkait dengan klaster Magetan, ke-16 pasien ini masuk dalam klaster Magetan. Seperti apa kronologi penularannya, Pak Lili? Ya, kronologi penularannya kita dapat info ada sekitar 140-an yang pulang ya santri dari Magetan itu pulang ke Blora dan kita pantau satu-satu sesuai wilayahnya. Mulainya dari kita rapid test dan kita dapati ada 28 kalau tidak salah ya. Waktu itu 28 yang reaktif rapidnya. Dan setelah kita rapid reaktif, terus kita isolasi semuanya dan ketemu jumlah yang positif itu 19. Dan ada yang sembuh tinggal 16 ini. Jadi kita punya data mereka yang datang masuk ke Blora. Baik, gitu, Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Lili Hernanto, anggota tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Terima kasih Pak Lili.